Jemaat GB Muara Karang, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kami semua berkumpul untuk memuji dan menyembah Yesus, mengucap syukur atas berkat yang diberikannya kepada kami semua. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and let me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, a hymn of love. Hallelujah. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya, ku mau menyembah-Mu seumur hidupku. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all,
dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Anda semua dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkatnya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai kejujuran. Sebuah topik yang sebenarnya
tidak populer. Sebuah topik yang sebenarnya, tema yang sebenarnya orang agak sedikit nggak gitu tertarik untuk mendengar khotbah dengan tema kejujuran, saudara. Ya, kenapa demikian? Karena kejujuran sekarang memang sudah langka, saudara, susah ditemukan. Bahkan saya menyebutnya sebagai barang mahal, barang mewah, langka, nggak ada, susah ditemukan, saudara. Kenapa demikian? Karena sekarang ini, di era sekarang ini, orang sudah menganggap kejujuran itu mitos. Itu hanya mitos, itu seperti sebuah cerita lah, nggak ada tuh katanya orang yang namanya jujur, nggak ada. Itu disebut mitos dan dianggapnya tidak realistis. Orang yang realistis adalah orang yang hidupnya tidak perlu jujur menurut orang-orang yang hidup di dunia ini, saudara. Nah, itu sebabnya kenapa tema ini, saudara, seringkali dianggap menjadi nggak tertarik dan nggak populer, nggak relevan. Padahal topik ini penting, saudara. Nah, kenapa, saudara? Saya mau coba menjelaskan kepada saudara ya, nanti kita akan jelaskan ini. Saudara yang dikasihi, bahwa sekarang ini orang menganggap bahwa manusia di zaman sekarang ini, orang menganggap orang jujur itu pasti tersingkir. Mereka memperlihatkan bahwa orang jujur pasti tersingkir. Di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dalam persaingan hidup ini, saudara. Dan pasti mereka akan menganggap hidup menjadi susah kalau jujur. Begitu kira-kira yang ada di dalam benak banyak orang yang hidup di dalam dunia. Betul nggak, saudara? Iya kan? Bahkan, saudara, apa yang dipertontonkan, apa yang diperlihatkan di dunia politik, di dunia bisnis, di dalam kehidupan pekerjaan di kantor, saudara, intrik-intrik yang ada, politik yang ada, saudara, itu mengarah kepada sebuah kenyataan bahwa mereka, orang-orang ini yang ada diperlihatkan ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Mereka adalah orang yang tidak jujur. Maka itu kenapa, saudara yang dikasihi, hal yang seperti ini dipertontonkan, diperlihatkan. Akibatnya, saudara, karena diperlihatkan seperti ini, itu mempengaruhi atau masuk dalam pikiran banyak orang, termasuk di dalamnya orang Kristen. Sehingga sadar nggak sadar, karena itu terus-menerus dipertontonkan, terus-menerus diperlihatkan hidup yang seperti begini, saudara, ya, maka ketidakjujuran ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sadarkah, saudara, apa yang orang anggap normal hari-hari ini padahal tidak normal, tetapi dianggap wajar dan bisa diterima pada akhirnya nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terjebak di dalam pola pikir demikian. Karena dunia sedang menawarkan kita dengan pola pikir seperti itu. Mari kita melihat satu ayat firman Tuhan, saudara. Selanjutnya saya mau sampaikan apa yang Alkitab katakan mengenai manusia dalam konteks kejujuran ini. Pengkhotbah 7 ayat 29. Firman Tuhan bilang, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Tetapi mereka mencari banyak dalih, atau dalam bahasa Inggris scheme. Saya kasih tanda kurung, scheme. Saudara, jadi rupanya waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sebagai manusia apa? Jujur. Saudara, saya, semua yang mengikuti khotbah ini dimanapun Anda berada, waktu Anda diciptakan sebagai manusia jujur, bukan manusia pembohong. Ingat itu baik-baik. Tetapi sayangnya mereka, manusia ini, mencoba mencari banyak dalih, berbagai macam alasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau demikian sebenarnya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi mengenai ayat ini, saudara. Saudara, berarti kejujuran itu adalah sifat dasar manusia waktu diciptakan dong kalau begitu. Yes, betul. Tapi dosa telah membuat hidup manusia menjadi harus berpeluh dengan susah payah. Mereka harus menerima rezekinya. Anda bisa baca di dalam Kejadian, ketika Tuhan mengutuk tanah, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan berkata, dengan berpeluh, dengan susah payah engkau akan menerima rezekimu. Nah, disitulah manusia mencoba menghindar atau keluar dari susah payah ini dengan cara, berbagai macam cara untuk menyelamatkan diri, berbagai macam cara untuk mencapai keberhasilan, berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah yang disebut dengan dalih. Dan pada akhirnya kebohongan menjadi terbuka dalam kehidupan model seperti ini. Padahal awalnya enggak.
Dosa, kehilangan, manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sejak itu saudara, hidup jadi susah karena dosa. Hidup jadi sulit, persaingan jadi berat. Nah, supaya bisa menang, supaya bisa berhasil, supaya bisa dapat apa yang diinginkan, atau mungkin bisa menyelamatkan diri dari hal-hal yang sebenarnya berbahaya atau hal-hal yang harus dihadapi, tantangan hidup, maka saudara mencoba untuk berbohong. Dan akhirnya saudara, mulailah ketidakjujuran menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya orang Kristen. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan kita menjadi orang yang tidak jujur. Bukankah Adam adalah manusia pertama yang memperlihatkan hidup tidak jujur? Ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyembunyikan dirinya, menjauh dari Tuhan, memakai cawat, dan dia menjauh dari Tuhan. Dia bersembunyi. Saudara, tidak berani lagi apa adanya waktu bergaul, berjalan bersama Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi, kita perlu ngerti bahwa kejujuran itu, kalau kita hidupi, Anda dengarkan terus firman Tuhan ini, maka Anda tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Ada buahnya, ada berkatnya dari kejujuran. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Mari kita lihat lagi, ada satu ayat di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-11. Kalau Anda membaca ayat ini pendek, tapi isinya luar biasa loh saudara. Ada kata-kata seperti dibandingkan orang fasik sama orang jujur. Coba lihat ayat ini ya, baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Rumah, coba katakan rumah. Yes. Orang fasik, coba katakan fasik. Yes. Akan musnah, coba bilang rumah, fasik, musnah. Tetapi, nah ini diperhadapkan atau dibandingkan kata tetapi ini. Kemah, coba bilang kemah. Yes. Orang jujur, coba bilang jujur. Yes. Akan mekar. Coba katakan begini. Kemah, jujur, mekar. Oke, kalimat pertama adalah rumah. Rumah sama kemah tidak sama. Rumah lebih permanen daripada kemah, betul apa enggak? Rumah lebih baik daripada kemah, betul atau enggak? Saudara, tetapi rumah orang fasik akhirnya apa? Musnah. Kalau hidupnya fasik, walaupun rumah saudara mungkin jauh lebih permanen, kelihatannya lebih baik, tapi musnah. Tapi ayat ini bilang kemah walaupun sederhana hidupnya, tapi jujur kata Tuhan isinya, maka Tuhan akan buat itu menjadi mekar. Wow, coba katakan amin. Jadi saudara, antara kejujuran dan kefasikan, Tuhan sedang akan membuat perbandingan di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti mengerti ada berkatnya untuk hidup orang jujur. Yang jujur katakan amin, yang mau jujur katakan amin. Haleluya. Lihat lagi satu ayat di dalam Yesaya. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan apa? Jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jadi ayat 15 ini adalah orang yang hidupnya benar dideskripsikan. Yang paling pertama disebut adalah orang jujur, saudara. Oke? Nah, lihat ayat 16, apa yang terjadi kalau Anda hidup jujur, berkatnya apa? Ayat 16, dialah orang yang disebut di ayat 15 tadi, seperti orang yang tinggal aman. Tinggalnya pasti aman, ada perlindungan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tinggalnya aman di mana? Di tempat tinggi, bukan di tempat yang rendah. Di tempat yang tinggi, orang ini akan ditinggikan oleh Tuhan, dan di tempat tinggi pun Tuhan lindungi dia. Kenapa di sana dikatakan? Karena bentengnya ialah kubu di atas batu. Dahsyat saudara. Perlindungan saudara, perlindungan saya, kenapa disebut aman? Itu kubunya atau bentengnya itu yang melindungi itu adalah bukit batu, saudara.
Nggak main-main, jadi kokoh perlindungannya. Ada di tempat tinggi, perlindungan kokoh. Lanjut katanya, rotinya pun disediakan. Akan ada penyediaan Tuhan. Nggak bakal kekurangan makan, nggak bakal kekurangan dalam hidup ini. Dan dikatakan bahwa rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Wow, air minum terjamin, roti terjamin, ada perlindungan di atas, di tempat tinggi, aman. Saudara, hidup yang seperti ini. Makanya saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran bukan lagi mitos, bukan tidak realistis, tetapi justru itu realistis, justru itu bukan mitos, itu sebuah gaya hidup yang perlu dihidupi oleh orang percaya, supaya hidup saudara, hidup saya diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kejujuran, saudara, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Justru harus dikembalikan, dihidupi. Karena Tuhan menciptakan saudara, menciptakan saya pada dasarnya sebagai orang yang jujur. Bisa katakan amin? Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara untuk bisa melihat berikutnya. Apa yang saya mau sampaikan. Mengapa kejujuran itu penting? Kenapa kejujuran penting? Saudara mesti tahu dulu alasannya. Why? Kenapa? Hidup jujur kok penting? Emang penting? Yes. Yang pertama, saudara, hidup jujur penting supaya saudara dan saya menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Di awalnya Tuhan menciptakan manusia yang jujur. Sekali lagi ada di dalam ayatnya, Pengkhotbah 7 ayat 29. Lihat, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Tetapi mereka mencari banyak dalih, mereka banyak skim, banyak cara, bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri. Banyak alasan, kira-kira begitu, saudara. Sehingga alasan-alasan yang dibuat, cara-cara yang dibuat, saudara, skema-skema yang dibuat, rancangan-rancangan yang dibuat adalah rancangan yang tidak jujur. Bapak Ibu, jangan menjadi manusia yang bukan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yesus datang untuk memulihkan gambar diri saudara, memulihkan kehidupan saudara. Karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara, panggilan yang tertinggi adalah supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Itu alasan pertama, kenapa kita perlu hidup jujur. Karena kita menjadi manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Haleluya. Amen. Yang kedua, kenapa saudara dan saya perlu hidup jujur? Supaya saudara dan saya menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara, tahukah saudara, kejujuran dan kebohongan ada kaitannya dengan bisa dipercaya atau tidak dipercaya? Coba bayangkan kalau Anda punya sahabat, nggak usah ngomong sahabat deh. Anda punya anak, Anda punya pasangan hidup, atau di rumah saudara ada pembantu, ada sopir misalnya, atau karyawan di perusahaan saudara yang nggak jujur, emang bisa dipercaya? Ya nggak mungkin lah ya saudara. Karena itu kejujuran ada kaitannya dengan bisa dipercaya atau tidak. Nah, Amsal 28 ayat 20 berkata apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jangan cuma lihat banyak berkatnya. Orang yang menerima banyak berkat adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, salah satunya untuk bisa dipercaya adalah jujur. Haleluya. Ada amin, saudara? Yes, saudara. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayat ini jelas. Orang yang ingin cepat kaya, bagaimana caranya untuk cepat kaya? Ya banyak cara, scam tadi, dalih tadi, berbohong mungkin, menipu mungkin, saudara. Mengambil bagian yang bukan menjadi milik dia, saudara, itu membuat dia cepat kaya, tapi tidak bebas hukuman. Tapi Alkitab juga berkata, siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia menjadi kaya. Pertanyaannya, kenapa sedikit demi sedikit? Karena orang jujur, hasilnya nggak banyak. Tapi kejujurannya, ingat tadi, kemah orang jujur akan apa? Mekar. Tuhan akan pertambahkan, Tuhan akan berkati. Saya percaya saudara yang hidupnya jujur hari-hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Jelas saudara? Itu adalah yang kedua, kita menjadi manusia yang bisa dipercaya. Mau dipercaya? Mau menjadi orang yang bisa percaya? Amin. Yang ketiga, saudara dan saya akan menjalani hidup tanpa beban dan apa adanya. Coba bilang nggak ada beban. Yes. Coba bilang apa adanya. Yes. Belajarlah hidup apa adanya, bukan ada apanya. Saya ulangi, belajarlah hidup apa adanya,
bukan ada apanya. Kalau ada apanya kan ada modus gitu ya. Ada udang di balik bakwan, kira-kira gitu, di balik batu ya. Ada maksud terselubung, motivasi tidak baik. Tapi kalau apa adanya, transparan, jujur. Saudara, orang yang jujur adalah orang yang apa adanya. Biasanya orang jujur itu secara psikologis lebih sehat. Jiwanya lebih sehat. Karena nggak ada sesuatu pun yang dia sembunyikan. Coba lihat orang yang suka menyembunyikan pembukuannya di kantor. Coba saudara, keuangan, pembukuan disembunyikan. Suami menyembunyikan keuangan dari istrinya. Saudara pikir hidup akan tenang? Nggak bakal tenang, saudara. Kenapa? Karena dia harus belajar bagaimana caranya untuk membohongi istrinya. Membohong kalau di kantor untuk pembukuan ganda, bagaimana membohongi orang pajak, saudara. Bapak Ibu Saudara, yakinlah kalau orang yang jujur nggak pernah punya rasa tertuduh dalam jiwanya. Makanya dia plong, sehat, panjang umur, saudara. Lihat orang-orang di zaman ayah saya, angkatan saya, papa saya umur 98, saudara, waktu meninggal. Nah saudara, sehat sebenarnya hanya karena faktor dia tidak bisa pup, itu doang, saudara. Dokter aja sampai kaget dia harus meninggal. Kenapa saudara? Karena hidupnya memang jujur. Dia mengajarkan saya kejujuran, nilai-nilai itu. Dan dia buktikan bagaimana hidupnya diberkati dengan kejujuran. Oh saudara, orang yang jujur nggak ada beban, saudara, nggak ada sesuatu yang dia harus takuti. Hidup jadi tenang, nggak rasa bersalah dan seterusnya. Saudara yang dikasihi, itu sebabnya ketika kita punya rasa bersalah, setan akan masuk menuduh saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara, biarlah hidup tanpa beban. Apa adanya, bukan ada apanya. Ada amin. Yang keempat, kenapa kita perlu hidup saudara di dalam kejujuran? Karena itu akan menolong saudara dan saya sendiri. Kita menolong diri kita sendiri. Oh iya? Yes. Ayat firman Tuhan jelas di dalam Amsal 2 ayat ke-7. Lalu nanti kita lihat ayat 21-22. Ayat yang ke-7 bilang, iya, Tuhan menyediakan pertolongan. Buat siapa? Buat orang jujur. Orang jujur selalu ada persediaan untuk menolongnya. Pertolongan, saudara. Oh ya, ada, saudara. Bapak Ibu Saudara, tak menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tuhan akan menjadi perisai buat dia. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Orang jujur akan dikasih berkat. Dan orang yang tidak bercela akan tetap tinggal di situ. Tapi dikatakan orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Oh, ada pertolongan. Yes, saudara mau hidup dalam pertolongan? Saya percaya saudara, dalam masa pandemi atau sesudah pandemi atau kapanpun ketika gejolak terjadi, goncangan terjadi, orang jujur akan tersedia pertolongan buat dia. Amin. Kita lihat ayat berikutnya saudara, bagaimana kita saudara dan saya menolong diri. Ada cerita di dalam kitab Ayub, bagaimana seorang Ayub ini saudara dilindungi oleh Tuhan. Wow, di dalam ayat yang ke-8 Ayub pasal 1, Tuhan bertanya kepada iblis. Tanyanya apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, katanya. Sebab dia bilang, tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang ngomong Tuhan loh, bukan Ayub sendiri loh yang ngaku-ngaku, tapi Tuhan loh yang bilang bahwa dia ini orang jujur, saudara. Dia bilang nggak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, Tuhan sendiri yang memberitahu kepada dia. Nah, apa yang terjadi orang jujur seperti Ayub? Ayat 9, iblis bilang kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya terang kamu berkati dia. Dia nggak tahu, iblis nggak tahu bahwa dia diberkati oleh karena kejujurannya, saudara. Ayat yang ke-10, dia berkata, bukankah engkau, iblis bilang, yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi setan tahu kalau Ayub ini ada perlindungan dari Tuhan. Ada berkat, ada perlindungan. Tapi Tuhan bilang, kamu tahu nggak kenapa dia diberkati? Kamu tahu nggak kenapa dia dilindungi? Dia jujur. Saudara mau diberkati? Jangan cuma mau berkatnya doang. Saudara mau dilindungi? Jujur. Lanjut berikutnya ayat itu, bahwa dikatakan, apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jelas aja saudara, karena dia jujur. Setan iri. Setan bilang terang aja dia bisa begitu. Kamu lindungi sih, kamu berkati sih. Aha, tapi Tuhan bilang, kamu harus lihat dia jujur. Mau jujur?
Jujur menolong diri saudara sendiri. Jujur menolong diri saya sendiri. Bagian terakhir dari khotbah saya, kalau begitu, kejujuran itu apa artinya buat saudara dan saya? Namun sebelumnya kita baca dulu satu ayat lagi, Mazmur 37 ayat yang ke-37. Firman Tuhan bilang begini, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Orang tulus diperhatikan, lihat orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai, orang jujur suka damai, nggak suka keributan, akan ada apa? Masa depan. Kalau Anda jujur, bukan cuma diberkati, bukan cuma ada pertolongan, bukan cuma ada perlindungan, tapi ada masa depan. Saya percaya saudara, apa yang ada di depan kita tidak tahu, tapi percayalah, orang jujur ada berkatnya di depan, masa depan yang luar biasa. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya sampai di sini Anda sudah mulai bisa melihat bahwa kejujuran bukan mitos. Kejujuran bukan sesuatu yang tidak populer, tidak relevan untuk dikhotbahkan. Tapi justru itu penting untuk dikhotbahkan, dihidupi nilai-nilai itu buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Katakan amin. Yes. Nah sekarang adalah kejujuran berarti apa? Kejujuran berarti yang pertama, menurut saya orang jujur adalah orang yang tidak suka berbohong. Orang yang tidak suka menipu gitu. Gak suka menipu, gak suka bohong. Amsal 29 ayat 12 berkata, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya fasik. Kata memperhatikan, kebohongan kata memperhatikan, itu bermakna mempercayai atau memercayai. Oh ya, saudara. Bahasa Indonesia yang benar, memercayai, bukan mempercayai. Memercayai, itu bahasa Indonesia yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, memerhatikan, bukan memperhatikan. Tapi itu adalah bahasa yang ada di Alkitab. Ya, saya ambil kata-kata itu. Saudara, memerhatikan itu bermakna memercayai. Jadi kalau saudara dan saya selalu percaya sama kebohongan, fasik loh. Pemerintah pegawainya pasti fasik, saudara. Orang-orang yang suka berbohong selalu tertariknya sama apa? Kebohongan pasti. Emang tertarik sama kejujuran? Ya enggak lah. Betul enggak saudara? Iyalah. Sebaliknya orang yang jujur tertarik sama orang yang jujur. Ada amin? Yes. Makanya pemerintahan nggak akan pernah bisa jujur kalau selalu yang diperhatikan adalah kebohongan. Hoax demi hoax, saudara. Data yang dimanipulasi, angka-angka yang dimanipulasi, itu ketidakjujuran, saudara. Karena suka berbohong, artinya pasti banyak merugikan orang. Coba lihat orang yang banyak berbohong hidupnya, merugikan orang lain. Betul nggak? Oh iya dong, merugikan orang lain kalau Anda bekerja dengan berbohong, membohongi waktu, mencuri waktu, kan begitu, berbohong juga kan? Membohongi saudara jam kerja saudara, membohongi pemakaian yang Anda pakai di kantor dan seterusnya. Itu merugikan perusahaan. Iya, saudara. Bahkan bisa merusak kepercayaan. Tadi kita sudah bahas. Merusak kepercayaan jelas. Apalagi kalau kita pelayan Tuhan, businessman di marketplace, melayani Tuhan lagi. Saudara, kalau kita berbohong itu merusak kepercayaan. Bukan cuma kita yang nggak dipercaya. Bukan cuma gereja. Tapi Tuhan pada akhirnya yang mendapat celaan. Halo? Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang suka berbohong pasti saudara akan membentuk moral dan disiplin kerja yang rendah. Rendah etos kerjanya. Kenapa? Karena nggak jujur, bohong terus, berbohong, telat berbohong, kerjaan nggak selesai berbohong, dan banyak hal. Dan jangan heran kalau orang yang suka berbohong, dengar baik-baik, dia akan membuka pintu untuk dosa-dosa yang lain masuk. Diawali dengan berbohong, dia akan masuk. Karena orang bisa sekali berbohong, akan ada berbohong yang kedua. Bohong kedua, bohong ketiga. Bohong ketiga, bohong keempat. Dan Anda akan mudah sekali, karena bohong itu seperti membuka pintu untuk berbuat dosa yang lain. Percayalah, hati-hati saudara. Orang yang suka berbohong, karena orang jujur, nggak suka berbohong. Ada amin? Itu yang pertama saudara, kejujuran berarti tidak berbohong. Yang kedua, orang yang namanya jujur atau kejujuran berarti sepenuh hati, full heart. Yesaya 32 ayat 8 berkata, tapi orang yang berbudi luhur, hatinya luhur, budinya luhur, akan merancang hal yang luhur, pikirannya luhur, dan ia akan bertindak demikian.
Jadi saudara, kalau orang jujur pada dasarnya, kalau disuruh kerja atau dia melakukan pekerjaan, dia akan sepenuh hati. Dia nggak akan pernah sembunyikan, dia nggak akan pernah mencuri waktu. Ada amin? Dia tidak akan membohongi dirinya, dia tidak akan membohongi atasannya, dia tidak akan membohongi teman kerjanya, dia tidak akan membohongi bawahannya. Karena dia bekerja sepenuh hati. Hari ini saya mau ajak saudara, betapa dahsyatnya orang jujur hari-hari ini. Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai orang apa? Jujur. Jangan gunakan dalih atau skim sehingga kita menjadi orang yang tidak jujur. Ada amin. Itu adalah yang kedua. Kejujuran berarti yang pertama tidak suka berbohong, tidak menipu. Yang kedua, kejujuran berarti Anda bekerja sepenuh hati. Yang ketiga, saudara, kejujuran berarti hati kita tulus, hati kita benar. Itu orang jujur. Saudara, tulus, jujur itu seperti dua sisi mata uang. Satu jujur, satu tulus. Orang tulus, jujur. Orang jujur, tulus. Biasanya begitu, saudara. Biasanya begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya benar, saudara, motifnya benar. Orang yang tulus, jujur, benar, hidupnya, hatinya, pasti saudara motifnya baik. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nggak mencari sesuatu buat dirinya. Dan saya percaya kalau orang yang hatinya tulus, benar, motifnya benar, ya jujur nih saudara, kalau dia kerja nggak mendua hati. Dia akan fokus kerja, nggak akan mau ke sini, mau ke sini. Orang yang mau ke sana ke sini itu biasanya adalah orang yang nggak tulus. Makanya ada ayat yang berkata kan di dalam Lukas 16:13, kita nggak usah baca. Ayat itu kalau Anda baca, saudara, orang yang bekerja pada dua tuan, nggak bisa dia bilang. Karena salah satu pasti dia akan benci. Betul nggak? Jangan mendua hati. Saudara, orang yang jujur, tulus, orang yang jujur pasti hatinya benar, pasti punya motif yang benar. Saya percaya kejujuran ini sangat-sangat penting. Dan saya berharap di akhir khotbah nanti Anda akan mulai melihat, aha, benar kejujuran. Itulah integritas sebenarnya. Itulah integritas sebagai orang percaya hidup jujur. Era zaman sekarang langka cari kejujuran seperti yang tadi saya bilang, saudara. Tinggal Anda sekarang mau percaya yang mana? Mau percaya firman Tuhan yang tadi saya jelaskan? Atau Anda mau percaya kepada apa yang dunia sedang bangun, kepercayaan yang baru itu? Yaitu kalau orang jujur pasti tersingkir, orang jujur hidupnya susah. Nah, peperangannya ada di pikiran saudara nih. Dua kubu ini. The battle is in your mind. Apakah Anda mau tetap percaya kepada Tuhan? Untuk hidup jujur Anda lihat berkatnya dari Tuhan. Atau Anda mau ikutin apa yang dunia sedang bangun hari ini? Polanya buat banyak orang. Jangan jujur, nggak perlu jujur karena pasti tersingkir, pasti susah hidupnya. Bersaing nggak akan menang, nggak bakal berhasil dan sebagainya. Itu dunia. Tapi kita tahu tadi firman Tuhan, rumah orang fasik akan musnah. Tapi kemah orang jujur akan mekar. God will bless us. Tuhan akan berkati orang-orang yang honest, orang-orang yang jujur. Yang keempat, yang terakhir, saya akan bagikan kepada saudara. Bahwa orang yang jujur, kejujuran berarti adalah orang yang kerjanya atau hidupnya bertanggung jawab. Dia nggak akan pura-pura. Orang yang tanggung jawab nggak bakal pura-pura. Orang yang pura-pura nggak bakal bertanggung jawab. Oh ya, dia nggak akan berpura-pura dalam bekerja, dalam membangun hubungan, dalam melayani. Dia nggak akan pura-pura, karena dia tahu dia bertanggung jawab. Dia juga tidak akan pernah melemparkan tanggung jawabnya ataupun kesalahannya kepada orang lain. Nggak bakal. Dia akan bilang, sorry, itu kesalahan saya tanggung jawab. Kenapa? Itu orang jujur. Lihat apa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam berbuat dosa, dia lemparkan tanggung jawabnya kan. Dia lemparkan kesalahannya ke siapa? Ke Tuhan dan Hawa. Karena dia bilang, tuh karena kamu si Tuhan yang memberikan wanita itu. Istilahnya, kalau bahasa sekarang, gue nggak minta lu kasih. Kira-kira begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi. Dia salahkan Tuhan, dia salahkan Hawa. Waktu Tuhan tanya sama Hawa, dia salahkan ular. Nah, oleh karena itu, saudara, kita jangan belajar dari Adam yang menyalahkan Tuhan, menyalahkan Hawa, menyalahkan ular, dan seterusnya. Kita harus belajar berkata, itu salah saya.
Itu kekeliruan saya, itu ketidakmengertian saya. Kenapa? Kalau kita jujur, berani ngomong apa adanya, kita adalah orang yang bertanggung jawab. Katakan amin. Nah, slide ini saya akan sampaikan, saudara, bagian terakhir, bahwa sulit untuk mengharapkan tanggung jawab dari orang yang tidak jujur. Sulit. Orang yang tidak jujur sudah tanggung jawab, nggak bakalan dia bohongin saudara, bohongin saya, mana kita tahu. Iya kan? Ketidakdisiplinan adalah cermin atau merupakan cermin dari kurangnya tanggung jawab. Jadi orang nggak disiplin sebenarnya adalah orang yang nggak tanggung jawab. Dan orang yang nggak tanggung jawab sebenarnya kenapa? Karena salah satu akarnya adalah tidak jujur. Karena itu Bapak Ibu, mari saya mau ajak saudara belajar. Saya percaya setelah firman Tuhan ini Anda dengar, Anda tahu bahwa kejujuran itu ada berkatnya. Kejujuran ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Jadi orang jujur, hidup integritas. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan. Kami percaya Engkau Tuhan akan mengajarkan lebih lagi kepada umat-Mu. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau terus akan memberi pencerahan, beri kekuatan, beri kemampuan, beri pengertian bagaimana mereka hidup jujur dan hidup dalam kejujuran-Mu. Kau beri kekuatan kepada umat-Mu supaya mereka bisa melihat janji-Mu, ya dan amin. Di tengah gejolak, di tengah ketidakpastian, Engkau ada perlindungan buat mereka, buat kami semua yang jujur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan buat lawatan yang indah dan luar biasa kepada kita semua. Hari ini kita sudah masuk dalam minggu yang kedua dari tahun 2022 yang baru ini. Dan baru saja tadi kita diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri, yang hari ini mengambil satu judul, yaitu mengenai kejujuran. Saudara, sungguh pada saat sekarang ini kejujuran sangat langka, ya, sangat sulit dijumpai. Tetapi inilah yang Tuhan mau daripada kita semua. Kita mau menjadi orang-orang yang jujur. Pengkhotbah 7 ayat 29 dengan jelas Alkitab berkata, yaitu Tuhan telah menciptakan manusia yang jujur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi dasar supaya kita mau berbuat kejujuran? Yang pertama yaitu dengan berbuat jujur, maka kita akan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, dengan menjadi orang yang jujur, kita akan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan hidup jujur adalah suatu kehidupan yang tidak ada beban, ya saudara. Dan yang keempat yaitu kalau kita hidup jujur, maka kita akan menolong kepada diri kita sendiri. Dengan kejujuran, saudaraku, maka akan ada perlindungan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hari ini mari kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita mau menghidupi satu kehidupan yang seperti Tuhan mau dari kita semua, yaitu menjadi orang yang jujur, yang tidak suka bohong, yang bekerja dengan sepenuh hati, mempunyai hati yang tulus dan benar, dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Leonardo yang sudah memberkati kita semua. Tuhan pakai Bapak dengan lebih heran lagi, ya saudara. Puji nama Tuhan. Sekarang saudaraku, marilah kita akan masuk di dalam doa, baik itu doa penutup dan juga doa berkat. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu yang luar biasa kepada kami di dalam memasuki minggu-minggu pertama di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapak, kami baru saja diberkati dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri, yang hari ini mengambil satu judul, yaitu mengenai kejujuran. Memang sulit ya Tuhan, tetapi Engkau mau kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan dengan berbuat jujur, maka firman-Mu berkata kami akan menjadi
orang-orang yang diberkati, yang dilindungi, dan yang selalu ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Leonardo, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan juga hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang di mana-mana tempat. Bapa dalam surga, kami mau terus berdoa Tuhan buat kondisi di dunia ini pada saat sekarang, di mana pandemi belum kunjung usai dan masih ada banyak kasus-kasus Omikron. Oh Tuhan, Engkau lindungi bangsa dan negara kami, supaya di Indonesia tidak terjadi lonjakan kasus yang berat daripada Omikron ini, tetapi oleh kemurahan-Mu kami boleh dibebaskan daripada pandemi corona ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sertai selalu kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan selalu memberikan hikmat kepada mereka semua, juga seluruhnya aparat pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, selalu ada di dalam pertolongan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat ekonomi global, buat juga masalah pendidikan dan juga pekerjaan dan lain sebagainya di negara kami ini Tuhan. Kiranya roda perekonomian boleh mulai bergerak kembali dengan pertolongan dari-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami di dalam kami memasuki tahun yang baru ini. Pimpinlah selalu tangan-tangan kami ya Bapak. Haleluya Tuhan, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Mari kita semuanya yang percaya, yang ditolong dan diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.